Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Kita lanjutkan pembicaraan kita tentang Capres. Mari kita lihat baca Pres Prabowo Subianto yang sampai sekarang belum punya pasangan. Mundur maju, kemudian pasangan yang diinginkannya dilepas dan diambil oleh Anies. Nah, sekarang Prabowo bukan tidak punya siapa-siapa, telah bergabung Golkar dan PAN dalam koalisi Gerindra. Boleh tambah lagi PSI-nya Grace dan PBB-nya Yusril Iza Mahendra. Dua yang belakangan ini tidak menggenapkan ketika bergabung dan tidak membuat kurang atau ganjil ketika mereka keluar. Jadi yang dua ini tidak terlalu penting dalam konstelasi politik saat ini. Cuman kata-katanya bisa membuat tambah parah keadaan yang sudah tidak menyenangkan ini. Prabowo sudah 3 kali maju sebagai capres dan kalah. Pengalaman kalah ini bisa diulang terus sampai seumur hidup menjadi capres saja. Itulah yang berkembang sebagai anekdot di masyarakat bahwa Prabowo akan menjadi capres abadi. Tentu ini tidak bisa dibiarkan oleh timnya Prabowo, tapi timnya Prabowo terbukti memang tidak canggih, tidak mampu membaca situasi sehingga kelihatan seperti Pak Turut selama sekian tahun terakhir ini, dan orang melihatnya sebagai anak buahnya Jokowi, seorang jenderal bekas capres, bekas lawan, rival, tapi sudah demikian lunaknya sehingga seperti cuma mengharapkan dukungan Jokowi, dan dukungan itu akan membawanya ke kursi presiden. Nah, ini dianggap oleh masyarakat, apalagi kaum intelektualnya, sebagai sesuatu yang tidak bermartabat, sehingga orang tidak terlalu menginginkan Prabowo menang, kecuali timnya diganti atau seenggaknya ada tim baru yang lebih cerdas yang bekerja paralel. Ini belum dilakukan. Akibatnya, meskipun dia seorang jenderal, Prabowo dari dulu tidak pernah membina para pendukungnya untuk menjadi pasukan, sehingga sampai sekarang tipenya masih tipe relawan. Relawan itu bekerja serelanya, tidak terlalu penting untuk menang atau kalah. Yang penting adalah sedikit-sedikit nasi bungkus. Yang kayak gini tidak baik. Nah, ketika Golkar dan PAN bergabung, semua orang tahu bahwa Golkar yang sudah ditekuk, yang sebetulnya Erlangga punya potensi untuk maju, dibikin tidak bisa maju, dilunakkan sedemikian rupa sehingga dia mundur setelah harus berhadapan dengan hukum masalah ekspor minyak goreng. Ini membuat Erlangga terpaksa mundur.
dan Golkar tidak punya siapa-siapa untuk dicalonkan, kemudian tiba-tiba harus bergabung dalam koalisi besar mendukung Prabowo. Dapat dipastikan Golkar, mesin politiknya tidak akan bekerja buat Prabowo. Apakah mesin politik PAN akan bekerja buat Prabowo? Juga tidak nampaknya. Sebab semua orang tahu bahwa hatinya para pendukung PAN ini ada bersama Anies. Cuman ketua umum PAN dianggap sedang tersandera oleh kasusnya yang lama. Sehingga orang yang tersandera ini harus ikut kemauan orang yang menyanderanya. Dan Zulkifli Hasan menunjukkan sikapnya sebagai orang yang lunak, tunduk kepada yang mengendalikannya. Bahwa PAN nanti juga P3 akan masuk ke jalan yang sama seperti PBB, dihukum oleh umat. PBB sudah tidak sampai memiliki electoral threshold 0, saja. P3 dan PAN ada kemungkinan akan dihukum juga oleh umat dan akhirnya akan menjadi partai ecek-ecek saja. Kalau pemimpinnya tetap yang seperti ini, tentu bisa ada perubahan dalam perjalanan waktu ini. Hal yang sama artinya Prabowo yang akan dicapreskan ini dan belum punya calon wapres, cawapres. Sebetulnya kalau mau harus segera mengambil seenggak-enggaknya Mahfud MD untuk mengimbangi Muhaimin di kubunya Anies. Ini masih ada kemungkinan orang akan melihatnya sebagai alternatif yang bolehlah dipertimbangkan, dengan syarat Prabowo harus punya tim untuk mengambil pendukungnya yang lama. Pendukungnya yang lama ini sedang dibuat kecewa lewat bergabungnya PSI Grace yang bilang bahwa Prabowo menyesal telah berdekatan dengan para pemilih Muslim ini yang dianggapnya radikal. Padahal ini 90% pemilih adalah umat Islam. Jadi Prabowo kalau mau menang, yang pertama dia harus membantah apa yang dikatakan Grace, yang kedua dia mengambil kembali apa yang dulu hilang. Para pendukungnya yang sudah kecewa ini harus dibuat kembali nyaman bersama Prabowo. Dan ini belum ada upaya ke arah itu. Nah, bila yang ketiga dilakukan dengan mengambil Mahfud, ada kemungkinan ini bisa sampai. Tapi tetap diperlukan tim bayangan yang bisa mengambil kembali pendukungnya yang lama. Kalau tidak, wassalam Prabowo akan menjadi capres seumur hidup seperti yang menjadi anekdot di masyarakat. Pertanyaannya bagaimana dengan Ganjar? Ganjar nasibnya sama. Ganjar tidak punya prestasi yang bagus sebagai gubernur. Mau disandingkan dengan Ridwan Kamil dari Jawa Barat untuk mengimbangi apa yang pasti diperoleh oleh Anies, itu tetap saja akan gagal. Karena apa? Karena faktor Ganjar adalah faktor kekalahan ini. Umat tidak suka orang yang jualannya adalah radikalisme, yang membenci Islam. Pemilihnya 90% Muslim. Jadi PDIP dengan Ganjar pasti kalah. Lebih memungkinkan kalau terus bersama Ganjar, ya seperti sudah dilepek oleh Jokowi, sebetulnya PDIP sudah boleh meninggalkannya. Tapi PDIP mencoba mengambil P3 atau yang lain atau yang mana saja, partai-partai gurun yang mana saja boleh bergabung. Memang sudah benar PDIP menghukum Budiman Sujatmiko yang bergabung dengan Prabowo.
itu wibawa partai memang harus ditegakkan. Kalau tidak, partai ini jadi partai ecek-ecek saja. Saya sudah lama mendengungkan bahwa sebelum terjadi sesuatu, sebelum terlambat, PDIP harus memanggil semua kader-kadernya, membuat mereka memilih bersama Mega atau di luar Mega, sebelum merusak dari dalam. Nah, sekarang PDIP sudah menerima akibatnya. Ini satu-satunya jalan adalah PDIP mencalonkan Puan sebagai Wapres, bukan bersama Ganjar, tapi bersama Rizal Ramli. Atau boleh juga mencoba, ya, kalau sama Rizal Ramli ada kemungkinan memenangi ini, karena grassroots menginginkan Rizal Ramli, menginginkan perubahan yang dahsyat, yang memakmurkan, karena Rizal Ramli punya solusi tentang masalah-masalah bangsa ini. Kalau tidak, mau sekedar ikut capres supaya bisa bertahan sampai 2024, dan setelah 2024 nasib terah Soekarno tidak seperti terah Gus Dur di PKB atau terah Soeharto di Golkar, maka dia harus mengambil opsi ini. Dia boleh bergabung bersama Erlangga Hartarto, masih ada waktu menjadi capres cawapres. Boleh pilih siapa yang mau menjadi capresnya, tapi ini adalah pilihan-pilihan berdaulat. Dan kalau ini dilakukan, berarti kekuatan Jokowi yang selama ini mengendalikan semua sudah selesai. Memang yang pertama membuat kekuatan Jokowi itu menjadi ampas saja adalah Ibu Megawati Soekarno Putri, ketika dia mengatakan tidak ada periode ketiga buat Jokowi dan tidak ada tambahan waktu. Ini bikin kempis kekuasaan seorang presiden yang masih manggung. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang akan terjadi. Mega boleh merestui Puan untuk mencari capres Rizal Ramli atau bersama Erlangga Hartarto maju capres cawapres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.